Halo teman-teman, selamat pagi, siang, atau sore saat kalian mendengarkan podcast ini. Ketemu lagi di Agenda Yumi BEM-KF FKM Unsri yang kali ini membawakan podcast dengan tema Prestasi versus Organisasi. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Saya Melita Fitriani dari Dinas Bedinfo BEM-KF FKM Unsri sebagai moderator pada podcast kali ini. Dan saat ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa kerennya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita panggil narasumber kita, Kak Jovita Okta Melinda. Assalamualaikum Kak Jo. Waalaikumsalam Mel. Sekarang Kak Jo lagi sibuk apa aja nih Kak? Kalau kesibukan masih sama sih, baru selesai kuliah semester 6, jadi sekarang lagi persiapan buat pengalaman belajar lapangan, jadi mau ke desa. Dan satu lagi itu sibuk ini sih, mungkin ngurusin BEM, jadi karena kakak kan juga tahun ini diamanahkan sebagai pengurus BEM, jadi ya sedikit banyaknya menyelesaikan kegiatan BEM. Iya, berarti lagi sibuk organisasi sama kegiatan akademik ya Kak? Nah, sedikit informasi buat teman-teman yang mendengarkan, Kak Jovita ini adalah Wakil Gubernur Mahasiswa BEM-KF FKM Unsri dan juga mahasiswa prestasi FKM tahun 2020. Sekarang kita langsung aja nih masuk ke topik podcast kita hari ini, yaitu tentang prestasi versus organisasi. Nah Kak, sebagai seseorang yang udah terjun langsung di dunia organisasi dan sering ikut ajang perlombaan, menurut Kak Jo nih, sebagai mahasiswa, kita itu lebih penting mendahulukan prestasi dulu atau organisasi dulu sih Kak? Oke, sebelumnya thank you Mel buat pertanyaannya. Mungkin sebelum kakak menjawab pertanyaan yang pertama ini, kakak mau disclaimer dulu ya. Jadi mungkin di podcast hari ini tuh bukan kakak mentoring atau kakak ngajarin atau kayak gimana gitu, tapi kakak lebih ke sharing aja, sharing opini dan juga sharing terkait dengan pengalaman kakak gitu ya. Kenapa sih why prestasi dan organisasi ini selalu diversuskan kayak gitu ya, padahal sebenarnya keduanya ini bisa berjalan beriringan kayak gitu. Nah nanti juga mungkin ini akan jadi insight ataupun jadi informasi dan motivasi buat teman-teman yang mendengarkan podcast pada hari ini gitu ya. Jadi mungkin informasi lain juga kayak kenapa kakak diamanahkan untuk mengisi podcast hari ini tuh karena cukup relate ya, karena kakak juga masih mahasiswa dan kebetulan kakak ngisi podcast di rumah sendiri gitu istilahnya di BEM, dan kebetulan juga kakak baru-baru ini menjadi perwakilan FKM untuk pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Dan kok bisa sih kak jadi mau pres terus jadi wagub gitu ya, padahal wagub kan susah, harus nge-handle satu fakultas gitu kan. Nah itu ntar bakalan kakak elaborasiin ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu ya. Mungkin yang pertama ini pertanyaan tadi, apa lebih penting prestasi atau organisasi gitu ya ketika berkuliah? Iya kak. Kalau menurut kakak keduanya tuh sama-sama penting Mel, baik prestasi maupun organisasi gitu ya. Kalau prestasi sendiri itu kan diistilahkan kayak kita dapat IPK yang tinggi, terus kita menang-menang lomba, terus mungkin bisa jadi juga kita sudah cepat, atau misalnya kita ikut conference gitu ya, kita lulus suatu conference dan lain sebagainya. Sedangkan kalau organisasi itu kita masuk ke suatu kelompok yang terorganisir secara terstruktur gitu ya, ada strukturnya, terus kerja bareng, kerjasama dengan orang-orang, dan juga di situ ada tujuan yang ingin kita capai bersama gitu, istilahnya gitu. Nah, kalau yang prestasi ini, kalau menurut kakak sebagai seorang mahasiswa, itu suatu kewajiban, men. Jadi itu kayak nggak bisa diganggu-gugat gitu. Kita sebagai seorang mahasiswa, itu nggak hanya dituntut untuk belajar di bangku kuliah aja gitu, belajar. Tapi idealnya seorang mahasiswa itu memiliki prestasi juga gitu, sebagai bentuk tanggung jawab dia ke orang tuanya. Mungkin kalau beasiswa ke negara yang ngasih beasiswa, terus juga ke sosialnya, ke lingkungan masyarakatnya, dan ke agamanya mungkin gitu ya, untuk menjadi seseorang pribadi yang yang bisa jadi pemimpin buat masa depan, berdaya saing global gitu ya, dan kompetitif gitu ya. Nah dengan ikut prestasi ini tuh menambah keterampilan dia gitu loh, sebagai selain di bidang keilmuan dia di program studi tadi gitu. Dan menurut kakak itu satu kewajiban. Idealnya seorang mahasiswa tuh nggak cuma belajar di kelas, tapi juga memiliki prestasi gitu ya. Itu identitas dia. Nah yang organisasi ini sebenarnya kayak terlihat penting nggak penting ya. Kalau di organisasi sendiri gini, faktanya ketika kita nanti pasca kampus, ini kakak belum merasakan sih sebenarnya pasca kampus itu seperti apa. Cuman ini berdasarkan cerita dari orang-orang yang udah ngalamin nih, gimana sih work life itu, dunia kerja itu seperti apa. Ketika kita terjun nanti setelah pasca kampus, kita terjun ke society,
ke company mungkin atau ke ke dunia kerja gitu ya, kita bakalan dihadapin dengan complex situation gitu, ke situasi yang sangat kompleks, dimana mungkin kita akan bertemu banyak orang, kita akan kerja sama dengan banyak orang yang itu beda levelnya, nggak sesama mahasiswa lagi, ada yang lebih tua mungkin atau bahkan lebih muda gitu ya. Nah, dengan adanya situasi yang kayak gitu, kita tuh dituntut untuk memiliki beberapa sifat. Contohnya kayak teamwork, terus collaboration, adaptive gitu ya. Terus juga leadership-nya juga dan communication-nya juga harus bagus. Nah, itu kita dapat bukan di bangku kuliah, karena di bangku kuliah ya kita ketemunya kayak gitu aja, kita dapat di organisasi gitu. Jadi sebenarnya organisasi ini sebenarnya terlihat nggak penting. Banyak orang yang bilang kayak, Jo ngapain sih ikut organisasi, capek tahu, mending fokus kuliah. Kayak capek buang-buang waktu gitu ya, mending fokus kuliah gitu. Nah itu sebenarnya tergantung dari sudut pandang orang masing-masing ya, kayak seberapa serius dia ikut organisasi itu gitu. Ini sebenarnya organisasi itu terlihat kayak nggak penting, tapi sebenarnya penting gitu. Kalau misalnya kakak sendiri pribadi, ketika ikut organisasi ya itu serius gitu loh. Ada target yang dicapai gitu. Aku ikut organisasi ini harus belajar apa kayak gitu. Begitupun di kuliah, di prestasi. Ketika aku mau ikut lomba, target aku tuh apa kayak gitu. Nah dengan memiliki target tadi dan tahu skala prioritasnya, nanti pasti kita bakalan tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Yang pasti kita harus tahu diri kita sendiri dulu gitu sebelum memutuskan sebenarnya aku harus fokus ke prestasi atau organisasi kayak gitu. Nah intinya kayak organisasinya terlihat nggak penting, kayak capek, kayak melelahkan, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajari di sini dan itu sangat berguna nanti ketika kita kerja kayak gitu. Ketika kita ketemu di society, ketemu orang-orang banyak di society gitu ya. Dan ya salah satunya itu tadi communication-nya, kita ketemu banyak orang di organisasi, kita komunikasi dengan banyak orang, terus leadership-nya, kita mimpin suatu rapat, kita mimpin suatu meeting gitu ya, terus teamwork-nya, kita harus kerjasama dengan banyak orang yang mungkin beda-beda dari prodi lain kayak gitu, beda bahkan bisa dari fakultas lain atau univ lain kayak gitu. Nah itu semuanya benar-benar kita nggak dapet di bangku kuliah. Jadi kita harus ikut organisasi untuk dapat itu gitu. Skill itu soft skill yang sebenarnya kelihatan kayak melelahkan ketika ikut organisasi, sebenarnya itu sangat-sangat berguna gitu di kehidupan kita. Gitu. Jadi menurut kakak keduanya penting karena keduanya mengajarkan dua hal yang berbeda. Makanya kenapa kedua hal ini tuh sering diversuskan? Karena ya itu tadi, banyak sekali stereotip yang berpikir anak organisasi itu pasti minim prestasi atau anak organisasi itu males-malesan belajarnya kayak gitu ya. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Itu balik lagi ke gimana pribadi itu memahami situasi dan mengenal diri dia sendiri gitu. Sebenarnya posisi dia sebagai mahasiswa harus seperti apa dan gimana cara dia mengatur waktu dan mengatur situasi yang dia alami itu seperti apa gitu, sehingga organisasi dan prestasi ini tuh sebenarnya bukan dua hal yang bertolak belakang. Malahan kakak nonton suatu video, sebenarnya prestasi dan organisasi itu ibarat kayak sholat dan wudhu gitu. Kalau misalnya kita sholat tapi nggak wudhu nggak mungkin juga. Terus kalau misalnya kita wudhu doang tapi nggak sholat juga nggak mungkin kan. Jadi prestasi dan organisasi ini dua hal yang kayak gitulah bisa dibilang, karena ya itulah idealnya seorang mahasiswa gitu. Seorang mahasiswa idealnya itu punya prestasi selain dia belajar di akademik, dan dia juga mengasah soft skill-nya sebelum dia terjun ke dunia yang real gitu ya, itu melalui organisasi tadi. Nah setuju banget nih sama apa yang dibilang sama Kak Jo. Kalau misalnya prestasi dan organisasi itu sebenarnya bisa berjalan beriringan ya Kak, tanpa harus dibandingin, karena sebenarnya kedua poin itu punya manfaatnya masing-masing. Nah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya Kak. Banyak nih mahasiswa yang biasanya jadi pasif karena mereka beralasan kegiatan tersebut bisa ganggu ke akademik mereka dan takutnya malah berpengaruh ke turunnya IPK. Kalau Kak Jo sendiri nih, gimana cara Kak Jo mengatur waktu antara kegiatan akademik, prestasi, dan juga organisasi itu sendiri Kak? Oke, thank you Mel. Buat pertanyaan ini sebenarnya kayak gini. Kalau kakak berpikirnya gini ya, kita nggak bisa bagus di semua bidang gitu ya, baik akademik, prestasi, dan organisasi. Ya mungkin akan ada suatu saatnya kita korbankan salah satunya kayak gitu loh. Dan cara mengorbankannya pun kakak nggak harus selalu kayak akademik, di jam ini ada mata kuliah, sedangkan di jam ini aku ada
ada organisasi nih, ada pertemuan misalnya dengan pimpinan gitu ya, atau misalnya aku harus ikut lomba ini gitu ya, sedangkan di jam ini ada akademik, ada kuliah lain kayak gitu. Dan kakak nggak semata-mata mendahulukan kuliah kayak gitu. Kalau menurut kakak, cara mengatur waktunya tuh ya tentukan skala prioritas gitu ya. Yang pertama pasti kalau misalnya kita kuliah, ya kita fokus kuliah gitu, jangan mikirin yang lain kayak gitu, jangan pikirannya kemana-mana ke organisasi atau prestasi kayak gitu. Benar-benar kita fokus kuliah, kita pahamin mata kuliah itu di situ gitu loh. Saat di kelas itu benar-benar fokus. Dan nanti kalau misalnya kita fokus, kita nggak sempat buat ngulang materi kuliah itu, pas mau UAS atau pas mau ujian tuh kita nggak ngeblank banget gitu loh, masih agak paham gitu kan. Jadi waktu yang sebelum itu bisa dipakai buat prestasi dan organisasi gitu, karena ya kita benar-benar udah fokus. Jadi pas ujian kita tinggal ngevaluasi lagi materi itu gitu. Jadi kita harus fokus, jangan sia-siain waktu sih. Ketika memang waktunya kuliah ya kita benar-benar fokus kuliah gitu. Dan gini, kalau kakak sendiri tuh mikirnya harus punya target ya Mel. Jadi harus punya target. Misalnya gini, kalau kakak sendiri di akademik tuh targetnya tuh ya Mel, yang penting IPK kakak masih di atas 3. Terus beberapa mata kuliah yang kaitannya tuh penting banget dengan bidang keilmuan kakak. Misalnya gini, kalau di Gizi tuh ada yang namanya diet etik ya kak. Kakak ketika pelajaran diet etik gak pernah mau ninggalin gitu walaupun ada apapun, karena kakak mikir ilmu ini tuh sangat penting buat bidang keilmuan kakak gitu, dan gak bisa diganti kalau misalnya kakak lewat kelasnya gitu ya. Nah, jadi kakak usahain tuh selalu ikut itu. Jadi walaupun ada jadwal tabrakan, karena kakak udah punya prioritas nih, mata kuliah ini aku harus ikut, ya aku ikut dulu kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada mata kuliah lain, bukannya kakak menganggap ini tidak penting ya, cuman ini tidak secara langsung berkorelasi dengan bidang keilmuan kakak, misalnya seperti kewirausahaan gizi gitu ya. Kakak kan misalnya nggak tertarik jadi entrepreneur. Nah, kakak yang nggak berpikir dua kali buat meninggalkan kewirausahaan gizi itu ketika ada MK-nya terus tabrakan dengan yang lain kayak gitu, dengan prestasi atau organisasi gitu. Nah, jadi intinya kayak kita harus tahu dulu targetnya gitu. Dan kakak, selagi kakak IPK kakak di atas 3, ya kakak nggak ambil banyak pusing sih. Ya udah masih mencapai target kan IPK kakak, jadi kayak waktunya tuh sisanya masih bisa dipakai buat yang organisasi dan prestasi gitu. Nah, begitupun dengan yang organisasi gitu. Jadi kalau misalnya kakak akademik kakak berani ninggalin, ya kakak berani juga untuk ngurusin organisasi kayak gitu. Nah, intinya sebenarnya skala prioritas, tentukan target kita dulu. Sebenarnya target kita di masing-masing bidang itu apa, akademik, prestasi, dan organisasi. Nanti kita bakalan tahu sendiri kok kira-kira cara mengatur waktunya kayak gimana. Ya intinya gitu sih cara mengatur waktunya kalau menurut kakak. Nah. Iya benar banget nih, kalau misalnya kegiatan organisasi dan prestasi itu sebenarnya punya poin kelebihannya masing-masing. Ya sebenarnya manfaatnya itu gak kita dapat di bangku kuliah ya Kak. Nah Kak, selain masalah manajemen waktu tadi, ada juga nih beberapa mahasiswa yang ngerasa takut buat gabung di suatu organisasi atau perlombaan karena mereka ngerasa minder sama diri mereka sendiri. Dari pengalamannya Kak Jo nih, boleh di-share nggak Kak, gimana caranya supaya kita percaya diri dan berani untuk memulai menjadi mahasiswa yang aktif baik di organisasi ataupun di bidang prestasi itu Kak? Oke. Kalau Kak sendiri, favorit quote-nya tuh gini, you will never know until you try gitu ya. Kamu gak bakal tahu kalau misalnya kamu gak nyoba gitu. Kalau kamu dengerin cerita dari orang-orang aja, ya kan setiap pribadi beda-beda gitu ya merasakannya. Orang bisa bilang ikut di organisasi A itu sangat-sangat melelahkan karena ya memang kapasitas dia segitu gitu, nggak mampu untuk menyimbangi yang ada di organisasi A misalnya. Atau misalnya ikut lomba A ini susah banget, harus berpikir kritis dan lain sebagainya. Ya itu karena kapasitas dia sampai situ gitu, dan kita belum nyoba kapasitas diri kita seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya kita udah nyoba, baru kita tahu. Kalau misalnya memang udah nyoba berkali-kali ternyata memang nggak bisa, ya itu it's your right gitu, itu hak kamu buat stop untuk nyoba lagi gitu. Tapi kalau kamu misalnya baru nyoba sekali atau even kamu belum nyoba, terus kamu nyerah, kamu merasa ragu untuk kamu meragukan diri kamu unconfident, kamu nggak brave enough to join organization atau join competition, ya kamu udah kalah, kamu itu udah kalah di awal gitu. Kalau misalnya kamu udah nyoba terus kamu gagal terus tapi kamu banyak belajar dari proses kegagalan itu, ya kamu nggak bisa dibilang kalah, kamu belajar di situ kan. Cobalah dulu gitu. Semua manusia tuh sama kok, teman-temannya semua sama.
kalau kamu nggak percaya diri, yang lain juga sebenarnya pernah merasakan ketidakpercayaan diri itu gitu loh. Dan kalau misalnya kamu nggak berani, orang-orang yang sekarang udah expert di bidang itu dulunya juga berawal dari ketidakberanian kok, kayak gitu. Ada keraguan-keraguan di dalam diri mereka untuk melakukan hal itu gitu. Sama halnya dengan kakak berpikir kakak juga untuk jadi wagub banyak ragunya kayak gitu, atau menjadi mapres dulu waktu mau ikut juga banyak ragunya karena kakak masih semester 4 dan lain sebagainya. Tapi kakak berpikir kalau misalnya if I don't try, I will never know gitu loh. Kalau misalnya aku nggak nyoba, aku nggak bakal tahu. Jadi intinya kayak you have to try at first gitu. Kamu harus nyoba dulu di awal. Rasakan gimana sih sensasinya kalian ikut prestasi dan organisasi itu. Ya ikuti aja lomba-lomba yang kira-kira relate dengan bidang kalian gitu ya, dengan minat kalian dan dengan kemampuan dan skill kalian gitu. Gak usah memaksakan mengikuti orang-orang gitu ya, karena bentuk dari suatu prestasi itu gak cuma dari lomba-lomba juga kok gitu, dan gak harus jadi mapres kok kayak gitu. Bentuk dari prestasi itu banyak gitu. Ketika kalian mengabdi ke suatu desa, kalian memajukan desa itu juga sebuah prestasi gitu. Jadi terus kalian membuat suatu komunitas empowerment gitu ya, yang bisa empower society, yang bisa menghidupkan masyarakat, itu juga suatu prestasi kok kayak gitu. Nah intinya kayak menurut kakak prestasi orang-orang beda-beda gitu ya. Begitupun kakak nggak bisa berpikir kayak prestasi kakak yang terbaik gitu, enggak. Jadi memang prestasi itu ya sesuai dengan kemampuan orang masing-masing gitu. Ini sih coba aja dulu kalau misalnya karena kalau misalnya kita nggak nyoba kita nggak akan tahu. Dan rasakanlah gimana kira-kira kalian harus meresapi yang kalian alami selama mengikuti lomba dan organisasi itu. Itu Melita. Nah, setuju banget nih sama apa yang dibilang sama Kak Ju, karena kita nggak akan pernah tahu ya Kak kalau misalnya kita nggak memulai. Nah, selanjutnya nih Kak, sejauh ini apa sih manfaat yang udah Kakak rasain dari aktif di suatu organisasi atau di suatu perlombaan gitu Kak? Kalau kakak sendiri ngerasainnya itu ada di 3 hal ya. Yang pertama insight, terus experience, sama networking. Nah ini tuh sebenarnya prestasi dan organisasi sama-sama memberikan itu sih, menurut kakak ya. Yang pertama insight tuh kayak pengetahuan baru gitu ya. Pengetahuan yang kakak gak dapat di bangku kuliah, yang kalau misalnya di bangku kuliah kakak hanya belajar tentang bidang keilmuan kakak di akademik itu gitu ya. Di prestasi misalnya kakak aktif debat, atau kakak aktif esai, atau LKTI gitu ya. Kakak di situ benar-benar belajar hal baru. Di situ kakak mengulas gitu kira-kira LKTI yang baik itu seperti apa, esai yang baik seperti apa. Terus problem solver kakak juga terasa gitu ya. Kira-kira kalau ada masalah di masyarakat, di society, kakak kasih solusinya seperti apa gitu. Nah itu pengetahuan-pengetahuan yang memang benar-benar kayak ini siapa lagi misalnya ikut debat ya. Itu banyak banget pengetahuan-pengetahuan baru tentang isu-isu terkini, kebijakan-kebijakan. Terus kita juga terlatih untuk public speaking gitu ya. Ininya kayak insight itu pasti kita dapat. Begitupun di organisasi, kita bakalan dapat pengetahuan baru gitu ya, insight baru. Oh ternyata kalau misalnya di BEM ini kayak gini ya, kita harus memperjuangkan suara mahasiswa ya. Oh ternyata informasi di akademik nih seperti ini ya. Oh ternyata informasi dari dekanatnya seperti ini kayak gitu. Atau misalnya oh ternyata kalau kita kerjasama dengan badan sosial dan lain sebagainya, ternyata sistemnya seperti ini gitu. Nah itu benar-benar nggak kita dapat, dan itu pengalaman itu berharga loh, itu mahal loh pengalaman kita, insight gitu untuk kita dapat gitu kalau misalnya kita nggak gabung di organisasi. Jadi kayak memang organisasi itu juga penting gitu. Itu insight yang pertama yang kakak rasain, benar-benar kayak ya rasain banget lah kita dapat gitu di organisasi dan di prestasi gitu. Terus yang kedua experience ini ya sama halnya ya, bayangin aja kalau misalnya teman-teman kita duduk di kelas, di akademik, abis itu mereka langsung pulang, mereka nggak akan nemuin experience kayak kita yang harus hujan-hujanan bisa melakukan suatu project, atau misalnya kita pulang sampai sore, sampai maghrib karena menyelesaikan suatu project, ada rapat dan lain sebagainya gitu ya. Dan di rapat itu kita, apalagi kita mimpin rapat gitu misalnya, itu kan mahal ya, kita orang-orang tuh nggak bakal dapet itu kalau misalnya hanya di bangku kuliah gitu. Terus tadi kayak lomba juga misalnya kakak ikut debate, public speakingnya gitu ya, public speakingnya main, critical thinkingnya main,
Jadi benar-benar based on experience sih, jadi kayak pengalaman gitu. Nanti kedepannya ketika kita ketemu kejadian yang sama, kita udah tahu harus apa gitu. Oh kemarin aku ada masalah kayak gini, ada kasus kayak gini kok di organisasi aku, kayaknya bisa deh kita pakai yang kayak gini aja gitu. Oh ternyata kita rapatin aja dulu sebelum balik ke forum atau gimana. Nah itu experience yang mahal. Kalau misalnya next time kita dapet masalah itu, ya kita bakalan bisa untuk overcome masalah itu gitu, karena kita udah punya pengalaman. Nah itu yang menurut kakak juga sangat penting yang kakak dapat gitu ya selama di berprestasi lomba-lomba dan organisasi. Terus yang terakhir networking gitu ya. Networking ya, kalau misalnya ikut lomba-lomba misalnya atau mengasah prestasi, ya kalian akan ketemu orang-orang dari manapun yang akan menjadi rival kalian, tapi jangan ya rival kalian gitu ya dalam lomba, tapi sebenarnya itu juga bisa jadi teman gitu. Kalian bisa kenalan, kalian bisa sharing. Kok misalnya kita nggak menang dan dia menang, kamu kok bisa sih menang gitu? Tadi gimana idenya kayak gitu? Kamu penulisannya kayak gimana? Atau misalnya kenapa ya kok bisa menang misalnya di debate, idea kamu apa kayak gitu? Jadi networking itu sangat penting. Atau misalnya dia punya informasi beasiswa, informasi lomba-lomba lainnya, dia bakal share ke kita. Nah itu sangat-sangat penting. Itu yang kakak rasain selama di mengikuti lomba-lomba ya. Terus di organisasi pun sama halnya. Networking, ya bayangin kalau misalnya kita menjalin kerjasama dengan instansi lain, dengan organisasi lain, dengan stakeholder gitu ya. Kita lebih dikenal, kita juga bisa kenal juga dengan orang-orang lain gitu, bisa tukar informasi, bisa saling kerjasama gitu. Nah intinya kayak networking ini salah satu hal yang kakak rasain banget sih selama kakak ikut lomba-lomba dan organisasi gitu. Ya intinya kalau di organisasi itu pasti anak yang ikut organisasi dimanapun itu pasti ya udah bisa mengasah skill teamworknya, communicationnya, leadershipnya gitu. Jadi ya kayak gitu sih mungkin Mel kalau yang kakak dapat insight, experience, dan networking. Ya berarti banyak banget ya Kak pengalaman yang bisa kita dapat dari organisasi ataupun kegiatan prestasi yang sebenarnya nggak bisa kita dapat di bangku perkuliahan. Contohnya aja nih yang kayak Kak Jo sebutin tadi, relasinya yang lebih jauh, bisa sampai ke stakeholder, bahkan ke teman-teman di universitas lain ya Kak. Nah tadi kan kita udah bahas seputar pentingnya prestasi dan organisasi, gimana cara bagi waktunya dan apa aja manfaatnya. Nah sebagai pertanyaan penutup nih, mungkin boleh dibagi nih Kak, tips dan motivasi buat teman-teman yang dengerin supaya bisa semangat untuk mengembangkan diri baik di bidang prestasi maupun di organisasi. Kalau kakak sendiri motivasinya apa ya? Tips dan motivasi ya. Kalau kakak sendiri berpikirnya gini, kita harus tahu dulu diri kita itu siapa sekarang, kita mahasiswa, kita sedang berada di mana, di fase mana, kita berada di fase ya dunia perkuliahan gitu ya. Dan idealnya seorang mahasiswa itu seperti apa? Iya, mahasiswa yang baik secara akademik maupun non akademik gitu ya. Salah satunya prestasi dan organisasi gitu. Idealnya mahasiswa yang seperti itu. Jadi kita harus tahu diri kita dulu, kapasitasnya sejauh apa, tentukan target kita. Target kita tuh apa di masing-masing bidang itu, akademik, prestasi, dan organisasi. Tentukan tujuan kita gitu loh. Jadi dirancang gitu kira-kira aku tahun ini jangka pendek dan jangka panjang ya. Misalnya aku setelah S1 mau S2 gitu kan. Nah, mungkin dari sisi prestasinya misalnya atau dari akademiknya juga harus bagus gitu. Atau misalnya setelah S1 ini aku mau kerja di suatu company gitu, mau apply di suatu company, ya berarti prestasi juga harus bagus, terutama organisasi karena bakal masuk ke suatu perusahaan gitu ya. Nah, berarti aku juga harus ikut organisasi gitu. Ya intinya kita harus tahu target kita dulu. Dan untuk semangat mengembangkan diri itu tadi gimana ya? Kalau kakak mikirnya gini, we only have one life gitu loh. Kita cuma punya sekali kehidupan dan one chance gitu loh, dan satu kesempatan buat melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang gitu loh. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maksimalkan apa potensi yang kita punya. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Terus jangan cuma dengar cerita dari orang-orang, silahkan mencoba sendiri bagaimana apa yang kamu rasakan gitu ya dengan aktif berprestasi dan organisasi. Terus
ingat lagi tujuan masuk kuliah itu apa gitu ya. Kalau misalnya ingin membanggakan kedua orang tua pasti bahagia juga kalau anaknya berprestasi gitu ya. Jadi nggak hanya IPK-nya aja yang bagus, karena IPK tuh hanya syarat administrasi di awal. Kalau kata orang-orang yang udah mengalami dunia pasca sarjana tuh, IPK itu cuma syarat administrasi di awal. Sisanya mereka akan tanya gimana pengalaman kita, leadership kita, nanya prestasi kita apa gitu, kontribusi apa yang udah kita kasih ke society, ke masyarakat, kontribusi apa yang udah kita kasih ke orang lain gitu. Nah intinya selama kuliah gitu ya. Nah, jadi intinya kayak ya silahkan teman-teman menentukan sendiri prioritas kalian, tujuan kalian di-upgrade lagi, terus yakin dan percaya sama diri sendiri kalau misalnya kalian pasti bisa untuk baik dalam akademik, prestasi, dan organisasi gitu. Dan ya mungkin sesi dan semangat terus gitu, jangan pantang nyerah. Kalau misalnya ikut lomba kalah itu kalau kalah itu tuh bukan berarti kalian kalah, kalian belajar dulu di situ. Dan kalau kalian menang itu bukan berarti kalian terhebat, di situ kalian menang tuh hanya bonus sebenarnya. Karena ya sebenarnya orang-orang yang ikut lomba itu sebenarnya udah bisa semua, dan itu hanya bonus itu kalau kalian menang. Jadi ya intinya syukuri ketika menang, dan kalau kalah juga harus bersyukur karena di situ kalian belajar banyak hal. Dan prestasi itu nggak harus semata-mata menang lomba gitu ya, bisa juga di hal-hal lain yang sekiranya sesuai dengan skill dan minat kalian. Lalu begitupun di organisasi, cari organisasi yang memang sesuai dengan kepribadian, dengan keinginan kalian, dengan hati kalian gitu, yang sesuai. Dan silahkan kalian belajar sebanyak-banyaknya hal dari organisasi itu. Nah mungkin terakhir juga kakak pesan juga ke anak-anak BEM ya, utamanya karena kakak kan dari BEM. Jadi teman-teman di BEM juga begitu, sama halnya ketika kalian udah masuk BEM, kalian harus menetapkan di dalam diri kalian tujuan awal kalian kemarin ikut BEM itu apa yang ingin kalian dapat. Apakah kalian sudah mendapatkannya di BEM? Apakah kalian sudah berkontribusi banyak di BEM gitu? Nah, silahkan kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Harapannya kalian terus semangat di BEM gitu, karena mahasiswa itu salah satu sifatnya kalau bisa komitmen dan konsisten gitu. Nah, jadi mungkin itu sih Mel kalau dari kakak. Ya benar banget nih, sebagai mahasiswa kita harus bisa memanfaatkan diri sebaik mungkin, apalagi nih mumpung jadi mahasiswa, banyak banget wadah-wadah kita untuk mengembangkan diri, contohnya tadi di organisasi dan juga di prestasi ya Kak. Nah sayang banget ya teman-teman, karena keterbatasan waktu, kita sekarang udah ada di penghujung podcast nih. Terima kasih banyak buat Kak Jo yang udah meluangkan waktunya buat sharing di podcast Yumi kali ini. Semoga semester depan kita udah offline ya Kak, biar kita bisa sharing atau diskusi bareng Kak Jo langsung gitu. Amin. Selamat mendengarkan buat teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di agenda Yumi selanjutnya. Dadah!